Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Yuda Wahab. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan di setiap harinya dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Di video kali ini saya sengaja teman-teman membuat video di luar. Di video ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman setelah upgrade CPT menggunakan part TDR. Seperti apa videonya? Simak terus sampai akhir. Oke teman-teman, kembali lagi bareng Yuda Wahab. Di sini saya bakalan berbagi pengalaman setelah upgrade Kirian menggunakan part TDR teman-teman. Dan di sini saya sudah memakai motor ini yang statusnya sudah upgrade kurang lebih selama 1 minggu. Dan saya pribadi sebetulnya dari awal pembelian motor ini teman-teman tidak begitu lama langsung saya upgrade Kirian, tetapi di sini partnya menggunakan part original ataupun part OEM dari NMAX Old teman-teman. Kenapa saya di sini waktu pertama membeli motor ini langsung melakukan upgrade Kirian di motor new NMAX ini teman-teman? Dikarenakan satu hal teman-teman, yang saya rasakan pengalaman saya waktu itu kurang lebih si motor usianya belum seminggu teman-teman, tapi di bagian CVT-nya udah terasa getar dan geredek teman-teman, terutama di tarikan awal ya. Kalau tarikan kesananya masih aman sih, tetapi di tarikan awal sangat getar dan geredek teman-teman. Dan di sini saya mencurigai satu part mungkin di bagian kanvasnya gitu kan. Setelah saya berkonsultasi ke pihak bengkel dan dibongkar betul ternyata teman-teman, yang bikin salah satunya gerdek itu kanvasnya terlalu kecil teman-teman untuk ukuran motor all new NMAX ini. Dan saat itu inisiatif saya ganti ke kanvas ganda milik NMAX Old yang tapaknya lebih lebar dan lebih panjang ketimbang dari kanvas ganda new NMAX ini teman-teman. Dan sekalian saya papas juga bagian puli depan dan mangkoknya saya lubangi teman-teman, tetapi tidak di kartel, masih standar, hanya dilubangi saja dengan tujuan untuk cepat melepas panas dan membuang debu hasil gesekan antara kanvas ganda dan mangkok tersebut. Nah, setelah itu hasilnya agak lumayan teman-teman, bukan agak lumayan tetapi berubah drastis. Di tarikan awal pun si geredeknya langsung hilang teman-teman, dan saya cukup puas tuh dengan upgrade Kirian menggunakan part OEM tersebut gitu. Nah, udah beberapa selang waktu ternyata si dalam part OEM ini sebetulnya ada kekurangan teman-teman yang saya rasakan pribadi gitu kan, dimana sebetulnya masih enak-enak aja sih gitu kan. Untuk di top speed pun dia bisa nyampe 125 gitu kan, tetapi di sini saya masih kurang puas dan saya coba ganti di video kemarin teman-teman, tepatnya menggunakan part dari TDR teman-teman. Sebetulnya saya penasaran juga gitu kan, tetapi ini pertanyaannya, worth it atau tidakkah kita dengan mengeluarkan kocek yang lumayan, terus dengan hasil upgrade-annya worth it atau tidak gitu kan menggunakan part TDR ini. Nah, di sini saya pribadi berbagi pengalaman kepada teman-teman setelah upgrade menggunakan part TDR ini. Yang saya rasakan teman-teman selama pemakaian seminggu ini, sebetulnya untuk kanvas ganda dari TDR ini, saya kan mesin kondisinya masih standar ya, belum upgrade CC gitu kan, masih standar, nggak ada standar porting, nggak apa-apa. Jadi ini mesinnya top standar, benar-benar standar teman-teman. Jadi di bagian kanvas coupling, kanvas ganda di bagian kanvas gandanya bawaan dari TDR ini, kalau mungkin di antara teman-teman ada yang kurang suka gitu kan ya, karena bawaannya agak geredek teman-teman kalau di awal tarikan. Mungkin dikarenakan si persentriknya terlalu keras. Saya kurang tahu ini persentrinya berapa persen teman-teman untuk ukuran bawaan dari kanvas ganda TDR ini. Nah, teman-teman bisa diturunkan sedikit teman-teman kekerasannya, mungkin ke 10% ya.
Nggak tahu ini mungkin kurang lebih 10% lebih nih kayaknya, nggak tahu 15% ya. Jadi si bukaan awal agak gerdek teman-teman. Nah, tapi tidak terlalu lama gerdeknya, bukan karena kotor juga, ini dikarenakan persentrinya saya yakin terlalu keras. Mungkin ini 1500 ya, dengan kondisi mesin yang standar teman-teman. Ada gerdek dikit untuk kanvas ganda tuh. Terus nah ini yang menarik teman-teman sebetulnya. Mungkin di awal-awal saya upgrade kurang ngerasain gitu kan sensasi-sensasi muncul yang dirasakan gitu kan saat berkendara, saat start maupun top speed teman-teman. Nah, tetapi setelah beberapa hari saya rasakan di awal tarikan teman-teman. Di awal tarikannya benar-benar ngejambak teman-teman. Jadi ada memang benar-benar real jengat-jengat, tetapi tidak begitu seperti yang di bore up ya jengat-jengatnya, tetapi ini dengan kondisi mesin standar dari upgradean bagian kiri CVT ini ada jengat-jengatnya setelah menggunakan part dari TDR. Sedangkan sebelum menggunakan part TDR dengan part upgradean kirian menggunakan part OM dari NMAX Old tidak ada jengat-jengatnya sama sekali teman-teman. Mungkin karena ada perbedaan racikan mungkin gitu kan. Tetapi yang saya rasakan di part TDR ini di awal tarikan benar-benar sangat enak teman-teman, sangat bertenaga. Dan jadi ini sebetulnya stop and go dan akselerasi sangat enak teman-teman. Jadi apabila teman-teman memang pecinta dari akselerasi stop and go, ataupun di daerah rumahnya memang daerah pegunungan yang banyak tanjakannya, nah ini part ini, racikan ini sangat cocok diaplikasikan di motor teman-teman. Nah sedangkan untuk di top speed ini kan menggunakan per CVT 15% teman-teman, atau 1500 rpm. Jadi agak lambat di kilometer 94. Dia mau naik ke 100 tuh sangat lambat. Jadi benar-benar memerlukan trek yang sangat panjang dan bebas hambatan gitu teman-teman. Dan dia bisa naik perlahan sampai 100 lebih. Nah itu mungkin kekurangannya. Mungkin di situ bisa teman-teman ganti menggunakan per CVT yang 10% ya. Karena di sini saya menggunakan per CVT yang 15%. Nah, jadi kesimpulannya di sini untuk upgradean part menggunakan TDR ini saya rekomendasi teman-teman, sangat merekomendasikan ketimbang kita harus membubut part original ataupun part OM di tukang bubut teman-teman, karena hasilnya pasti beda teman-teman. Logikanya kalau dari pabrikan TDR dia sudah melalui riset, benar-benar riset teman-teman sebelum dikeluarkan ke pasaran. Sedangkan kita membubut secara pribadi, bisa teman-teman lihat di situ mungkin masih banyak kesalahan. Nah oke teman-teman, seperti itu pengalaman yang saya rasakan dan saya rekomendasikan seperti itu. Jadi daripada kita membubut bagian dari kemiringan part CVT ini, lebih baik kita membeli part aftermarket TDR Racing ini teman-teman. Maaf sebelumnya teman-teman, ini tidak ada endorse ataupun apa, ini hanya murni pengalaman yang saya rasakan dan saya bagikan kepada teman-teman. Nah, oke teman-teman, cukup sekian videonya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya. Assalamualaikum.